Setelah kita keliling-keliling di salah satu mall yang ada di kota Bangkok yang menyajikan pemandangan seluruh kota Bangkok atau city view. Nah, sekarang kali ini AA mau menuju ke suatu tempat di mana tempat ini banyak banget orang Indonesia yang datang. Wah, tentunya teman-teman penasaran ya tempat apa ini gitu kan. Ada banyak warga negara Indonesia yang datang ke tempat ini. Kira-kira mereka ngapain ya datang ke tempat ini? Penasaran kan AA mau kemana? Yuk ikuti perjalanan AA masih di kota Bangkok dan masih ngubek-ngubek kota Bangkok, Thailand. Tentunya kita mau ngasih informasi dan juga aktivitas-aktivitas AA ngapain aja nih di kota Bangkok. Yuk ikuti terus perjalanan AA di kota Bangkok. Hampir di setiap sudut di kota Bangkok ini kurang lebihnya sama seperti kota-kota lain yang ada di Indonesia. Mungkin seperti Jakarta atau mungkin daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, di Bangkok juga banyak kendaraan bermotor seperti ini. Jadi menambah suasana keadaan kotanya itu ya kurang lebihnya sama kayak di Indonesia ya teman-teman. Nah, apalagi ada yang nggak pakai helm tuh. Jadi sepanjang saya jalan banyak juga pengendara sepeda motor yang nggak pakai helm dan mereka berlalu lalang juga di sini. Tapi nggak boleh ditiru ya teman-teman. Kita tetap harus pakai helm supaya aman. Nah ini kita menuju ke jalan yang mungkin agak lebih besar. Suasananya sama persis kayak di kawasan TB Simatupang di Jakarta ya. Kurang lebih ya teman-teman. Kalau AA perhatikan. Kita akan terus menyelusuri kota Bangkok. Jadi ini untuk menambah wawasan dan juga pengalaman AA untuk menikmati kota Bangkok melalui kendaraan ini. Kebetulan kalau AA naik Grab ya, karena kebetulan harga di Bangkok ini nggak terlalu mahal dan setara dengan di Indonesia. Jadi memilih naik transportasi online itu lebih baik ya ketimbang di Singapura ya teman-teman. Kalau di Singapura itu mahal banget karena kan pakai dolar ya. Kalau di Bangkok ini untuk nilai tukarnya nggak terlalu mahal dan hampir sama dengan Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Bangkok nggak usah khawatir nih teman-teman, ada banyak informasi yang bisa teman-teman gali. Di zaman sekarang banyak sekali informasi-informasi yang bisa teman-teman gali atau teman-teman cari di media sosial supaya teman-teman nggak salah kaprah nih ketika mau ke suatu negara. Nggak mesti ke Thailand, ke negara manapun pasti kita akan mereview terlebih dahulu. Ada tahu bulat teman-teman. Nah ini kalau di Indonesia mungkin tahu bulat ya. Tahu bulat digoreng dadakan. Kalau di sini ini tukang bakar ayam teman-teman. Jadi itu kelihatan ya kalau dari video mungkin kurang jelas. Kalau ini AA jelas banget itu adalah tukang bakar ayam keliling. Dan ini tuh bisa masuk ke jalan-jalan protokol di Bangkok seperti ini. Gokil ya. Satu hal yang bikin saya takjub di Thailand ini adalah soal kebersihan. Jadi hampir di semua jalan, di berbagai tempat, di berbagai pelosok, mau di gang ataupun di pasar-pasar yang penuh dengan pedagang, itu keadaan kondisinya tuh bersih. Jadi tidak ada sampah secuil pun dan saya juga nggak melihat ada tong sampah. Susah banget nyari tong sampah di Bangkok, tapi bersih. Itu yang bikin saya heran kenapa masyarakat sini bisa dengan begitu aware-nya dengan yang namanya kebersihan. Kalau untuk ketertiban ya sama seperti di Jakarta, tertib juga teman-teman. Cuman untuk volume kendaraannya di sini lebih sedikit ketimbang di Jakarta. Jadi kalau untuk soal macet mungkin lebih banyak di kawasan-kawasan lampu merah seperti ini. Dan ini juga nggak terlalu lama ya teman-teman. Kita menuju ke salah satu pusat perbelanjaan di kota Bangkok. Nah, ini kenapa saya meliput lebih banyak meliput jalanan. Jadi buat teman-teman tahu situasi dari kota Bangkok seperti apa dan juga jalanan di kota Bangkok ini seperti apa biar kita semua tahu dan ini menjadi salah satu kenangan juga buat saya
bahwasanya saya pernah keliling-keliling kota Bangkok. Nah, ini kita menuju ke salah satu pusat perbelanjaan yang menjadi tempat singgahnya warga negara Indonesia. Kira-kira mereka ngapain ya teman-teman di tempat ini? Pasti mereka belanja. Nah, udah saya bocorin ya teman-teman. Jadi banyak sekali warga negara Indonesia yang datang ke Bangkok ini untuk berbelanja karena mungkin harganya juga nggak terlalu mahal dan nilai tukar rupiahnya juga sama seperti maksudnya setara gitu nilai tukar mata uangnya. Jadi banyak sekali warga negara Indonesia yang belanja ataupun bisnis jasa titip. Just tip. Nah, ini dia salah satu tempat, bukan hanya di sini tapi ada banyak tempat yang menjadi tujuan dari para pegiat bisnis jasa titip untuk belanja di Thailand. Dan saya akan datang ke salah satu tempatnya ini, teman-teman. Sayangnya untuk perjalanan kali ini AA tidak mengikuti event internasional yang tentunya teman-teman semua tahu ya, ada event Songkran yang sebenarnya beberapa hari lagi akan diadakan di tempat ini teman-teman, di kawasan ini. Yang rame banget, menyedot perhatian turis dari seluruh dunia buat datang ke acara tahun barunya orang Thailand di tempat ini teman-teman. Jadi sayang banget ya, saya datangnya duluan nih. Lebih awal daripada event Songkran itu sendiri. Padahal kalau AA datang pas event Songkran tentunya harga hotel sangat mahal sekali ya teman-teman. Bisa naik berkali-kali lipat karena itu event yang benar-benar dirayakan dan dimeriahkan oleh banyak orang dan menyedot turis dan wisatawan dari berbagai mancanegara untuk datang ke Thailand ini. Nah, ini sebenarnya Grabnya muter, jadi ini melewati jalan yang kemarin pagi AA jogging dan ini nggak jauh dari penginapan AA. Jadi kita sebenarnya muter nih. Nah, ini kita menuju jalannya biar nggak kena macet atau mempersingkat waktu. Jadi si Grabnya ini masuk ke kawasan-kawasan seperti ini biar memotong jalan kali ya kalau bahasa kitanya. Ini rapi juga sih ya teman-teman, lihat tuh parkirannya. Nah, ini nyebrangnya juga tetap di tempat penyeberangan zebra cross yang sudah disediakan. Jadi kita sebagai warga negara asing yang datang ke negara orang maupun kita lihat warga lokalnya seradak seruduk, kita nggak boleh teman-teman karena kita kan pendatang dan juga kita turis. Jadi kita harus menaati peraturan yang ada di negara orang. Walaupun kita lihat warga lokalnya seradak seruduk ataupun gimana, ya itu biarlah karena mereka kan warga lokal. Kalau kita warga negara asing, jadi apapun yang kita lakukan, yang kegiatan apapun atau aktivitas apapun yang kita lakukan pasti dipantau dengan habis ya teman-teman. Jadi untuk menghindari itu, biar kita nggak kena sanksi dan denda, kita harus taati aja peraturan yang ada di negara tujuan kita teman-teman. Nggak lama lagi kita akan sampai, ini tinggal belok kiri. Vibe-nya sih katanya kayak di Tanah Abang. Jadi banyak fashion dan juga tempat-tempat just tip yang lainnya gitu. Nanti kita tunjukin bareng-bareng, kita akan datang ke tempat-tempatnya biar teman-teman nggak penasaran. Nah, ini tuh namanya adalah Platinum Fashion Mall. Jadi namanya adalah Platinum. Tapi nggak di satu tempat ini aja ya teman-teman. Jadi banyak sekali rekan-rekan Indonesia yang just tip karena di Bangkok ini banyak sekali tempat-tempat belanja murah. Nah, Bangkok itu adalah sebuah kota padat yang terkenal dengan berbagai bangunan ikonik, makanan, dan juga belanja. Nah, dengan banyaknya pusat perbelanjaan, kota ini tentunya akan memberikan Anda pengalaman belanja yang seru. Platinum Fashion Mall juga merupakan tempat belanja yang menjadikan pengalaman belanja terbaik di Bangkok. Nah, ini dia The Platinum. Kita akan masuk ya, ngulik. Ah, ini banyak banget nih vibe-nya. Vibe-nya kayak di Tanah Abang ya teman-teman. Dan juga ini banyak sekali orang Indonesia yang datang ke tempat ini buat shopping, buat belanja, ataupun buat belanja titipan-titipan orang Indonesia, just tip. Nah, ini bisa banget buat belanja di Platinum ini. Tapi sekali lagi informasikan bahwa bukan hanya di Platinum, tapi banyak sekali tempat-tempat lainnya yang bisa teman-teman kunjungi untuk bisnis jasa titip itu.
Nah, salah satunya ini, kalau AA kita coba masuk ke Platinum ya, kita masuk ke dalamnya ini ada apa aja di dalam. Yuk kita sama-sama ngulik. Ada beragam kebutuhan buat teman-teman fashion mulai dari tas, celana, pakaian, pokoknya semuanya lengkap ada semua di sini teman-teman, dan juga ada banyak aksesoris seperti ini, mainan anak-anak. Nih, Labubu banyak banget ya teman-teman. Nah, ini tuh harganya murah-murah dan mungkin bersaing ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini vibe-nya seperti di Tanah Abang sih sebenarnya. Teman-teman bisa beli satuan, bisa juga beli grosiran. Barangkali buat oleh-oleh ataupun bisnis jasa titipnya teman-teman semuanya. Nah, kalau AA kebetulan aku agak kurang ini ya untuk bisnis jasa titip karena belum ada pengalaman juga. Jadi yang penting AA sudah tahu nih tempat-tempat dan lokasi-lokasinya di mana aja. Nah, sekarang AA mau menuju ke salah satu tempat supermarket kosmetik yang jadi langganan orang Indonesia. Wah, ini salah satu tempat nih. Kira-kira di mana ya? Pasti yang sering ke Bangkok udah tahu nih jawabannya. Kalau udah deket-deket dengan Platinum ada apa di sana? Kita akan menyeberang melalui jembatan penyeberangan menuju ke supermarket yang isinya adalah kosmetik dan ya kita lihat aja nanti ya. Oke, spill nih ya. Kita akan menuju ke Tofu Skincare di Bangkok, Thailand. Di sini dijual ribuan produk murah skincare, bisa untuk oleh-oleh ataupun jasa titip teman-teman semuanya ya. Ini banyak banget orang Indonesia yang datang ke tempat ini karena skincare di Tofu ini harganya relatif lebih murah ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman jalan-jalan ke Bangkok, ini wajib banget buat kunjungi ke skincare murah di Bangkok. Salah satunya adalah Tofu Skincare ini, teman-teman. Bangkok sendiri terkenal dengan keampuhan skincare dengan harga yang murah, mulai dari perawatan tubuh, wajah, suplemen kecantikan, dan juga make up, dan masih banyak lagi yang tentunya nanti spill informasi. Nah, ini dia tempatnya, Tofu Emporium. Nah, kita mau masuk nih ke dalam. Nah, ini dia. Masa aku dikasih keranjang warna pink sama locker juga warna pink, jadi agak-agak lucu sih. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita, nah ini dia. Banyak banget teman-teman skincare di sini yang bisa teman-teman pilih untuk oleh-oleh ataupun dipakai sendiri atau buat perjastipan. Nah, ini ada kolagen juga. Ini ada lantai 1, ada juga lantai 2 dan juga lantai 3. Make up, aksesoris, parfum, semua lengkap di sini. Ada semuanya. Nah, kita pasti belanja dong kalau di sini ya kan. Nah, tentunya tips dari AA nih kalau belanja di Tofu ini kalau bisa jangan yang terlalu banyak ya, jangan melebihi jumlahnya tuh jangan terlalu besar. Kayak pengalaman AA beli salah satu hand body skincare terus di bandara itu kena gara-gara terlalu besar. Jadi buat tips juga nih buat teman-teman semua ya. Ini lengkap banget teman-teman. Ada berbagai macam jenis kosmetik ataupun skincare yang bisa teman-teman pilih di tempat ini. Nah, ini dia. Selain itu juga ini dia yang gak ketinggalan ada perbalseman. Ini dia. Nah, ini dia nih. Nah, ada macam-macam jenis balsam di sini juga. Ada juga inhaler. Nah, ini dia ada sejenis fresh care mungkin ya, fresh care-nya Thailand. Yang biasa jadi oleh-oleh kalau kita lagi ke Thailand. Ini banyak banget dan harganya itu relatif lebih murah. Cocok buat oleh-oleh orang rumah yang ada di Indonesia nih. Inhaler yang jadi langganan nih. Jadi setiap teman-teman AA yang ke Bangkok tuh pasti dibawain oleh-olehnya kayak gini nih. Nah, ini AA sudah belanja nih, sudah beli beberapa produk yang mungkin bisa dipakai sendiri. Jadi kita langsung aja ke kasir ya teman-teman. Nah, yang unik dari tempat ini adalah bayarnya bayar sendiri teman-teman. Jadi teman-teman harus bayar sendiri, jadi uangnya itu nggak dikasih ke kasir. Wah, penasaran kan teman-teman seperti apa alat dan mesinnya? Saya belum nemu nih di Indonesia seperti ini kecuali di Uniqlo ya teman-teman. Nah, ini dia alatnya. Jadi kalau teman-teman mau bayar koin bisa juga ditaruh di sini koinnya ataupun uang kertas. Nanti kalau ada lebihan dibalikin lagi kembali. Keren banget ya teman-teman. Nih kita taruh nih koinnya biar nggak terlalu banyak.
Jadi kita pakai uang koin seperti ini. Nggak usah malu ya teman-teman, pakai aja uang koinnya karena kan ini negara lain, jadi mereka juga nggak terlalu kenal sama kita. Nah, kita masukin uang kertasnya seperti ini. Nah, jadi nanti kalau ada kembalian, berapapun kembaliannya nanti ada keluar di sini ya teman-teman. Sepertinya agak-agak menyesal juga memasukkan uang koin karena kembaliannya pasti koin. Semoga nanti kedepannya minimarket dan supermarket di Indonesia bisa seperti ini ya, bisa self service. Jadi kita bisa bayar sendiri asalkan customernya semua pada jujur ya teman-teman. Kita harus belajar jujur, disiplin dan juga tertib melakukan hal-hal yang semacam ini. Dan juga ini termasuk salah satu kemajuan teknologi yang sebenarnya harus kita terapkan. Koinnya dapat 2. Yang tadinya kita banyak ngasih koin. Ya nggak apa-apa lah, cuma 2 biji. Oke, selesai kita belanja di Tofu. Ini AA mau kembali ataupun mau nyari, kita mau keliling-keliling ke tempat lain yang mungkin lebih menarik. Ya nggak teman-teman? Oke baik, terima kasih banyak teman-teman udah ngikutin perjalanan AA di Tofu dan juga di Platinum dan juga di jalanan kota Bangkok. Ikuti terus perjalanan AA karena AA mau nge-share video lebih banyak lagi informasi yang AA berikan buat teman-teman. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.